Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini saya mengucapkan penghormatan terlebih dahulu kepada Bapak Arif Rahman MH selaku dosen mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan setiap langkah terutama dalam mengajar mahasiswanya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Umar Hadi Wiguna, NIM 2211201142. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas learning journey dalam mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan yang disajikan dalam video ini, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Pada kesempatan ini saya akan mengulas mengenai perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara atau yang disingkat PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN di Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berbagai sengketa administrasi yang timbul akibat keputusan atau tindakan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Kewenangan ini diberikan ketika keputusan atau tindakan tersebut dianggap merugikan individu atau badan hukum perdata. Hal ini kita ketahui diatur oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Meskipun undang-undang telah mengatur yurisdiksi masing-masing pengadilan, dalam sistem kekuasaan kehakiman seringkali sulit untuk secara jelas membedakan batas kewenangan antara peradilan tata usaha negara dengan peradilan lainnya. Oleh karena itu, kewenangan PTUN dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada kewenangan absolut, yang kedua ada kewenangan relatif. Poin pertama menjelaskan tentang kewenangan absolut. Kewenangan absolut dalam peradilan tata usaha negara atau yang disingkat PTUN dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, PTUN berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara yang muncul akibat adanya keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sengketa ini melibatkan individu atau badan hukum perdata dan juga mencakup perselisihan kepegawaian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa sengketa yang dimaksud berasal dari lingkup tata usaha negara yang terjadi antara perorangan atau badan hukum perdata dengan entitas atau pejabat tata usaha negara. Ini juga mencakup sengketa kepegawaian yang berlaku. Ini juga mencakup sengketa kepegawaian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai juklab, Mahkamah Agung Romawi 5 nomor 224-TD-TUN-10/1993 tertanggal 14 Oktober tahun 1993 menegaskan bahwa terjadi gugatan mengenai tanah yang diajukan ke peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam waktu bersamaan, maka yang menjadi wewenang tata usaha negara hanya mengenai sertifikat tanahnya.
apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai soal kepemilikan, yaitu wewenang atau kompetensi dari peradilan. Adapun pembahasan yang kedua tentang kompetensi relatif. Kompetensi relatif merujuk pada kewenangan pengadilan sejenis yang spesifik untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Kompetensi relatif ini menentukan PT-UN di wilayah mana yang berwenang menangani perkara tersebut. Misalnya, apakah PT-UN Ujung Pandang atau Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, atau Serang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan ke PT-UN, penting untuk mengetahui PT-UN di wilayah manakah gugatan tersebut diajukan. Hal ini berkaitan erat dengan yurisdiksi PT-UN di masing-masing wilayah. Kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat PT-UN diatur dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mencakup yang pertama ada pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara yang dilakukan di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi tergugat. Penjelasannya mengenai tempat kedudukan tergugat, berarti lokasi fisik tergugat atau alamat resmi menurut hukum. Poin 2-nya mencakup jika terdapat lebih dari satu pejabat atau badan tata usaha negara sebagai tergugat dan mereka tidak berkedudukan dalam satu wilayah hukum di pengadilan yang sama. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat tersebut. Selain itu, apabila domisili tergugat di luar yurisdiksi pengadilan tempat tinggal penggugat, gugatan tetap dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang atas wilayah tergugat. Poin 3-nya, penjelasan lebih lanjut menyatakan bahwa apabila tergugat berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan tempat penggugat tinggal, gugatan bisa disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di tempat kediaman penggugat. Pengadilan ini kemudian akan meneruskan berkas gugatan ke pengadilan yang memiliki kewenangan terkait. Nantinya panitera di pengadilan tersebut wajib memberikan panduan yang cukup kepada penggugat mengenai gugatan yang diajukan. Setelah gugatan ditandatangani oleh penggugat atau perwakilannya atau dicap jempol oleh penggugat yang buta huruf serta uang muka biaya perkara telah dibayarkan, panitera yang bersangkutan akan 1. mencatat gugatan dalam daftar perkara khusus, yang kedua mengeluarkan tanda bukti pembayaran uang muka biaya perkara beserta nomor register perkara yang relevan, dan ketiga mengirimkan gugatan tersebut kepada pengadilan yang berwenang. Nah, pentingnya untuk digarisbawahi di bawah prosedur pengajuan gugatan ini, tidak mengurangi kewenangan relatif pengadilan yang berhak memeriksa, mengadili, dan menuntaskan gugatan tersebut. Poin 4, kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang relevan sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah.
Gugatan yang bisa diajukan kepada pengadilan yang berwenang di wilayah tempat tinggal penggugat. Poin 5-nya, jika penggugat dan tergugat sama-sama berada di luar negeri, gugatan wajib diajukan ke pengadilan di Jakarta. Dijelaskan pula bahwa penggugat yang berada di luar negeri dapat melayangkan gugatannya melalui surat atau dengan memberikan kuasa kepada seseorang yang berada di Indonesia untuk mewakilinya. Adapun poin 6, apabila tergugat berdomisili di Indonesia dan penggugat berada di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan tergugat. Jadi untuk poin 1, 2, 3, dan 6, gugatan diajukan di lokasi tergugat. Namun untuk poin keempat, gugatan bisa diajukan ke tempat tinggal penggugat yang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Tapi sampai saat penulisan ini, peraturan pemerintah tersebut belum ada. Sementara itu, jika penggugat dan tergugat berada di luar negeri, sesuai dengan poin 5, gugatan dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai kompetensi dalam peradilan tata usaha negara. Saya menyadari mungkin ada kekurangan dalam penyajian materi maupun cara penyampaiannya. Oleh karena itu saya mengharapkan masukan dan saran dari penonton terkait topik yang telah saya bawakan ini, dengan ditutup oleh beberapa bait pantun. Bila mana ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Jika ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.